Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali harus menjadi inspirasi. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk menjadi inspirasi, terutama bertumbuh setiap hari. Kita sering mendengar bahwa kita kembali kepada kebiasaan lama, kepada kelemahan yang lama, kepada dosa lama juga. Sehingga sepertinya kita tidak maju-maju. Padahal sudah ikut seminar ini, ikut rekoleksi itu, ikut retret ini, kok sama saja? Apa sebetulnya yang terjadi? Kita tidak akan bisa memulai sebuah babak baru dalam kehidupan kita kalau kita terus-menerus melihat ke belakang. Kalau kita merasa bahwa peristiwa masa lalu itu membuat saya menjadi seperti ini, kita tidak akan maju. Itu seperti membaca buku, kembali ke bab yang lama. Dan kita baca lagi. Ya, kita tidak akan bisa melihat perkembangan cerita itu. Kita perlu membuka halaman baru dalam hidup kita. Masa lalu sudah terjadi. Kita bisa belajar dari masa lalu dan meninggalkan persoalan yang sudah lewat. Baru kemudian kita bertumbuh, memulai halaman baru dalam kehidupan kita. Peristiwa, baik atau buruk, yang sudah terjadi, itu bukan segalanya. Itu hanya salah satu bab dalam seluruh buku kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali terus membaca peristiwa masa lalu, kita trauma, kita punya luka batin, kita nggak akan maju-maju. Kita tidak akan tahu kisah selanjutnya dari kehidupan ini. Tinggalkan luka masa lalu, ambil pelajarannya, dan kemudian terus bergerak maju, bertumbuh, membuka pada kemungkinan-kemungkinan baru, dan kemudian sadar bahwa kehidupan itu begitu luas. Apa yang terjadi itu pasti baik untuk kita, supaya kita mempunyai bekal cukup menciptakan kisah baru dalam pertumbuhan, dalam kemungkinan-kemungkinan yang disediakan Tuhan untuk kita. Kita adalah penulis dari kisah hidup kita sendiri. Dan kalau ada satu bab dalam hidup kita yang memang negatif, tragedi, itu belum selesai. Justru kisah kehidupan kita menjadi menarik. Maka sekali lagi, tinggalkan lukanya, ambil pelajarannya. Dan kemudian mulai menulis babak baru yang lebih berpengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Maka tragedi masa lalu pun Tuhan turut terlibat untuk mendatangkan kebaikan. Buktinya kita sudah bisa melaluinya. Maka ya sudah, kita ambil pelajarannya. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bertindak mendatangkan kebaikan untuk yang mengasihinya. Maka penting mengasihinya. Dan mengasihi sekali lagi dengan hati. Mengalami juga dengan hati. Kalau kita terus-menerus menjalani kehidupan ini atas dasar pikiran, maka kita akan terus-menerus membawa masa lalu. Karena pikiran memang isinya adalah memori, data lama yang kita pakai untuk membaca pengalaman yang kita hadapi. Sehingga sebetulnya kita tidak maju-maju. Data masa lalu boleh, tetapi untuk belajar, untuk kita pelajari. Dan sesudah kita mempelajarinya, saatnya sekarang menghadapi saat ini, menghayati saat ini, mengalami saat ini. Dan di situ selalu ada yang baru dalam setiap pengalaman. Karena memang tidak pernah ada satu pengalaman pun
yang terulang sama persis di masa lalu maupun sekarang ini maupun masa depan. Karena pengalaman selalu baru. Tetapi pikiran kita selalu menggunakan data lama, konsep-konsep, label-label yang sifatnya statis. Boleh kita gunakan, tetapi untuk sekedar referensi. Yang paling penting adalah mengalami, experiencing, dan itu dengan hati. Maka kita harus menjalani setiap hari sepenuh hati. Hidup itu hanya sekali. Kita harus mengalaminya sepenuhnya, hidup sepenuhnya. Dan pada saat itulah kemudian kita menjadi inspirasi. Karena kita terus bertumbuh dan kisah hidup kita dimulai kembali dari halaman demi halaman. Yang tentu sangat menarik karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itulah segala kemungkinan, segala harapan, segala yang baik bisa terjadi. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi semesta. I am here for you, Lord. I am here for you, semesta. I am here for you, my friend. I am here for you, my beloved. Disitulah mencintai, memberikan diri sepenuhnya, hadir sepenuhnya, dengan hati, dengan sepenuh hati. Maka kita boleh melihat di masa lalu, tidak usah sering-sering. Cukup belajar darinya dan lupakan luka yang ada. Lepaskan dan kemudian memulai babak baru dalam kehidupan kita. Dengan pengalaman-pengalaman yang serba baru, dengan kesempatan-kesempatan yang terus diberikan oleh Tuhan setiap hari. Apalagi Tuhan turut terlibat dalam peristiwa hidup kita. Dan kalau Tuhan terlibat, selalu mendatangkan kebaikan. Yang penting kita mengasihinya, bertumbuh terus, dan percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka yang ada adalah harapan, sukacita, syukur, dan keikhlasan untuk menerima segalanya, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Semoga sehingga kemudian kita bisa memberikan diri sepenuhnya, hidup sepenuh hati, memberi yang terbaik yang kita bisa, dan menemukan sukacita dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Karena kita menyadari bahwa di dalam setiap peristiwa itu ada jejak-jejak Tuhan yang memang sengaja melibatkan kita dalam skenario peristiwa hidup kita itu. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya tidak ada keputusan buruk, keputusan salah, tidak ada. Mengapa? Karena selalu bisa diperbaiki. Dan itu bukan akhir dari seluruh bab kehidupan kita. Justru itu menyusun kehidupan kita menjadi kehidupan yang real, yang penuh dengan suka dan duka. Tetapi ada satu arus besar bahwa kita sedang bertumbuh dalam kasih, dalam pengharapan, dalam sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, selalu bawa hati Anda, hidup sepenuh hati, dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.